Halo, balik lagi di Agung Channel. Kali ini saya mau sharing atau berbagi pengalaman atau sedikit cerita nih tentang pengalaman saya gimana mendapatkan $3.000 pertama dari Adstera. Nah, pasti teman-teman belum pada tahu kan apa itu Adstera, atau mungkin udah ada yang tahu ya. Nah, untuk kali ini akan saya coba jelaskan sedikit demi sedikit yang saya ketahui ya. Nah, ini sedikit pemanis nih. Asik. Nah, ini sedikit yang saya dapatkan dari Adstera selama ini, dari saya mulai bergabung sejak bulan September 2020 ya, sampai sekarang bulan Maret, awal Maret dapat sekitar 3.000-an dolar. Nah, bener nggak nih? Nah, apa cuma pemanis buatan doang ini? Asik. Bukan, ini adalah pemanis asli ya. Ini untuk payment proofnya biar teman-teman tahu dan sedikit tertarik ya. Jadi total yang sudah saya dapatkan dari Adstera itu sekitar $3.011. Ini kita bisa lihat di sini saya sudah dapatkan gajian ya dari Adstera sejak bulan September tahun 2020 ya. Sekitar $200. Ini langsung ditransfer ke PayPal ya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman berminat daftar, pastikan teman-teman punya akun PayPal untuk sebagai tempat menampung ininya gajiannya, atau juga bisa pakai pembayaran lain, nanti akan coba saya jelaskan satu-satu ya. Kemudian di sini kita bisa lihat sampai bulan Desember sedikit turun sih, cuman untuk bulan Januari sampai sekarang itu naik terus tuh, naik. Terakhir kemarin tanggal 1 Maret nih ya, dapat 600 sampai 550 ya dolar, lumayan kan. Nah, jadi gimana, tertarik? Asik. Ini dia waktu pembayaran ke PayPal-nya ya. Jadi saya menggunakan PayPal untuk menampung gajian dari Adstera ini. Di setiap bulan akan ada transferansi. Kalau di Adstera ini 2 kali. Jadi ada 2 kali transfer, yaitu kalau udah memenuhi threshold yaitu $100 akan bisa ditransfer ke PayPal di awal bulan tanggal 1 sampai tanggal 2 atau 3. Kemudian di pertengahan bulan itu biasanya tanggal 15, 16 atau 17 itu. Jadi sebulan 2 kali nih bisa nih. Ini contohnya ini ya. Ini tanggal 4 Januari dan 18 juga dikirim lagi nih. Ini juga sama tanggal 2 Februari, 16 Februari dikirim lagi. Kan lumayan nih. 2 kali gajian dalam sebulan. Asik. Nah, kemudian ini yang cukup menarik sih. Apa itu Adstera? Nah, ini mungkin teman-teman masih ada beberapa yang belum tahu ya. Jadi Adstera itu semacam platform untuk mendapatkan uang dari internet dengan cara memasang iklan di blog atau website yang kita miliki. Jadi Adstera itu kayak seperti Google AdSense gitu kalau teman-teman tahu ya, mungkin yang YouTuber atau mungkin yang punya blog yang biasa di monetis dengan AdSense ya, seperti itulah. Tapi di sini Adstera itu intinya dia adalah global network ad network ya, atau dia penyedia layanan iklan di internet yang menggunakan CPM. Dia lebih ke menggunakan impresi ya, berarti berapa banyak website tersebut diakses oleh pengunjung. Jadi tidak per klik tapi per impresi. Kalau AdSense kan dia kan kita nggak akan dapat bayaran yang banyak kalau nggak diklik iklannya. Walaupun AdSense juga ada CPM-nya, dia per impresi juga kita dapat. Cuman kalau di Adstera ini fokus ke impresinya. Kalau diklik iklannya malah kadang nggak ngaruh juga gitu. Jadi seperti itu. Ini sedikit ini ya, saya ambil dari tampilan webnya adstera.com. Kemudian, nah ini kenapa Adstera? Nah di sini sedikit saya ambil juga nih dari webnya Adstera. Jadi ada beberapa keunggulan dari Adstera. Lebih banyak ke ini sih ya, security juga ini bagus. Kalau untuk platformnya sendiri juga menurut saya cukup bagus dan mudah digunakan ya, kalau misalnya kita sebagai publisher ya. Kalau sebagai advertiser saya belum pernah nyoba, tapi sebagai publisher itu kan sangat mudah untuk menggunakan Adstera ini. Kemudian di ad-nya format ad-nya juga banyak, format iklannya juga banyak. Ada pop under, post ad, native ad, banner ad, social bar, direct link, dan banyak lagi. Nanti bisa kita bahas satu-satu ya. Untuk ininya langsung praktek. Kemudian untuk paymentnya juga kita di sini bisa pilih ya. Ada banyak, ada
langsung ditransfer, wire transfer, Paxum, PayPal, Webmoney, Bitcoin, Yandex, Money, apa dan segala macam lah. Nanti juga akan kita lihat di ininya, di platformnya langsung. Kemudian anti adblock di sini juga Adstera bisa memblokir anti adblock. Jadi kalau misalkan usernya pakai extension adblock, nanti bisa di bypass sama Adstera. Dia punya sistem sendiri yang bisa untuk memblokir adblocknya ini. Seperti itu teman-teman, sedikit preview ya tentang Adstera. Kemudian ini yang cukup bagus yang kalau mau saya lihat dari Adstera vs AdSense, karena teman-teman biasanya kalau untuk orientasinya itu ke AdSense ya, karena memang di situ profitnya lumayan dan juga hasilnya dan ininya juga enak untuk pembayarannya langsung transfer ke bank gitu ya. Tapi ada plus minusnya nih antara Adstera dan AdSense gitu. Ini sedikit preview dari yang saya ketahui ya. Mungkin kalau teman-teman punya info yang lebih banyak mungkin dari ini, mungkin bisa nanti kita share bareng di komentar, mungkin bisa kita bahas bareng. Kemudian ini yang pertama, yaitu bedanya antara Adstera dan AdSense adalah kalau Adstera itu daftar akunnya mudah atau tanpa review ya. Jadi ini kalau AdSense itu susah. Kalau AdSense itu harus di-review. Jadi setelah kita punya blognya terus didaftarkan ke Adstera, itu nggak lama kok langsung approve ya, langsung bisa kita gunakan. Kalau sekarang ya, kondisi sekarang, atau setelah ini apakah aturan beda lagi apa enggak. Kemudian untuk AdSense ini dari awal emang agak sudah susah karena harus ada review, dan reviewnya itu juga syaratnya lumayan cukup kurang jelas gitu. nggak ngerti juga apa yang salah. Kadang kita daftar kemudian ditolak, terus itu ininya alasannya juga nggak jelas gitu ya. Kita juga bingung harus diapain lagi blognya supaya bisa diterima. Kadang seperti itu. Kadang udah bagus banget kita bikin blog, udah oke, tapi ternyata ditolak. Nah, saya juga sering seperti itu dan beberapa kali ditolak. Jadi ya akhirnya saya coba untuk Adstera dan ternyata memang lumayan hasilnya. Ekspektasinya over gitu lah, saya dapat yang lebih dari Adstera. Kemudian yang kedua, review penambahan website mudah dan proses cepat. Nah, ini yang agak agak susah juga di AdSense, karena kalau kita udah punya akun AdSense belum tentu kita punya blog bisa langsung menampilkan iklan, karena di AdSense ini ada yang namanya site ad set ya, atau site review. Di situ yang penambahan websitenya harus menambahkan di situ dan nanti direview lagi sama pihak AdSense-nya. Ini juga momok juga karena banyak yang ad site di situ di review ditolak, dan pesan penolakannya itu nggak jelas gitu. Jadi udah dibagus-bagusin, udah disesuai dengan policy dan segala macam, udah oke lah ya, tapi ternyata ditolak dan segala macam. Nah, ini yang agak susah sih kadang kalau di AdSense seperti itu. Susah untuk reviewnya, ini yang jadi momok buat para publisher kayak kita ya yang punya blog. Kemudian yang ketiga, kode iklan dapat digunakan di semua website. Nah, ini juga enak nih karena kita bisa cuma add site satu doang, jadi kita bisa cuma add satu blog dan kode iklannya bisa dipakai untuk blog-blog yang lain gitu. Itu sekarang masih bisa, waktu saya bikin ini masih bisa ya. Nanti setelahnya nggak tahu nanti apakah bisa apa enggak, tapi setahu saya sampai sekarang masih bisa seperti itu. Dan AdSense nggak akan bisa, karena kalau kode iklan di satu website dipakai di website yang lain, nanti akan muncul notifikasi di dashboardnya AdSense kalau ada website yang tidak terdaftar tapi dia menampilkan iklan di situ, dan harus dilakukan adset dulu supaya bisa dapat revenue. Kalau enggak ya kayak nggak dapat apa-apa gitu, cuma ada notifikasi aja nanti. Kemudian, nah ini yang cukup jadi momok buat saya juga dan teman-teman, mungkin lebih aman dari suspend atau pelanggaran lainnya. Kalau Adstera itu relatif aman sih kalau nggak ada yang aneh-aneh gitu ya. Tapi kalau AdSense, wah ini kadang yang udah bagus-bagus aja yang nggak ada macam-macam juga kadang kena suspend gitu ya. Nggak jelas, kadang kena pembatasan ini itu gitu. Jadi nggak jelas juga di AdSense itu suka-suka mereka gitu. Kayak apa ya, kayak otoriter gitu, tahu-tahu kena pembatasan webnya, tahu-tahu suspend akunnya, tahu-tahu ini, tahu itu, nggak jelas. Kalau Adstera aman-aman aja, saya sudah berapa bulan ini nggak ada masalah sama sekali dengan Adstera. Kalau AdSense mungkin teman-teman juga
ada yang pernah ngalamin hal yang sama yang seperti saya rasakan. Sudah beberapa kali akun AdSense saya yang kena suspend karena ya itulah macam-macam alasannya yang kurang jelas. Melakukan review atau banding pun belum tentu diterima gitu, seperti itu. Kemudian next, kita kalau di Astera itu pembayarannya. Nah ini yang penting banget nih, karena soal pembayaran ini soal yang krusial karena kan kita udah menantikan ini dari awal ya, kita ekspektasinya adalah pembayaran. Nah di sini 2 kali tiap bulan, itu yang tadi saya bilang di awal bulan tanggal 1 sampai tanggal 2 atau 3, kemudian di pertengahan bulan itu di tanggal 15, 17, 18 gitu ya, sekitar tanggal itulah pokoknya, karena waktunya pakai waktu di US kan, bukan di Indonesia. Dan minimal payoutnya $100 untuk PayPal. Kalau yang lain nanti beda lagi, bisa ada yang lebih rendah dari ini, ada yang lebih tinggi. Nanti kita bahas ya di itunya langsung di platformnya nanti. Kemudian kalau di AdSense itu pembayarannya sekali setiap bulan, itu biasanya di tanggal 21 atau 22 gitu ya. Kemudian minimal payoutnya itu $100 atau 1,3 juta rupiah ditransfer melalui bank. Kalau yang akun AdSense baru langsung dia pakai bank ya, transfer ke bank itu biasanya pakai currency rupiah 1,3 juta. Kalau yang lama biasanya masih ada yang pakai dolar, atau yang lama ada juga yang pakai Western Union yang sekarang udah katanya dihapus ya. Sekarang nggak tahu sekarang pakai apa lagi sih yang selain itu, apa langsung ditransfer, mungkin juga katanya fee-nya juga gede gitu, ada pemotongan di situ kan ya, lumayan lah ada potongan di banknya kalau pakai akun yang lama. Jadi itu. Kemudian ini pendapatan iklan berasal dari impresi CPM. Nah ini yang tadi saya bilang, untuk Astera itu lebih ke CPM ya kan, untuk impresi atau berapa banyak iklan yang dibuka atau di load di suatu website tersebut. Kemudian untuk AdSense itu pendapatan iklan berdasarkan impresi dan klik CPM atau CPC. Ini juga yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Kalau mau dapat penghasilan banyak di AdSense, pastikan kliknya juga lumayan. Kalau cuma nampilin iklan doang tanpa ada yang klik, itu juga hasilnya nggak begitu signifikan gitu ya. Tapi kalau Astera, walaupun nggak ada yang ngeklik, itu hasilnya ya juga bagus, besar, juga bisa dapat besar. Walaupun ada yang ngeklik juga nggak ngaruh juga gitu. Kadang seperti itu kalau di Astera, karena dia base-nya di CPM ya. Kemudian pendapatan besar jika traffic atau impresi iklan besar dan negara premium. Nah ini karena dia Astera ini adalah berbasis CPM, jadi yang diutamakan adalah traffic dan impresi. Dari negara mana traffic tersebut berasal. Kalau dari negara premium, misalkan negara premium itu seperti US atau Amerika, Kanada, terus Inggris, Australia juga, terus Europe lah kayak Jerman dan segala macam, itu termasuk yang premium ya. Ini tergantung sih dari di Astera ininya, untuk CPM-nya negara yang premium apa aja, itu tergantung dari mereka. Kemudian kalau untuk AdSense, pendapatan tergantung dari banyaknya klik iklan dan negara asal. Ini karena dia CPC, lebih utama ke CPC ya, jadi kliknya berapa yang dia dapat juga besar, dan dari negara mana juga itu mengaruhi besar tidaknya pendapatan dari kita. Ini sama sih kalau untuk negara premium juga AdSense kliknya lebih besar, misalkan yang datang dari negara Amerika, sekali kliknya itu lebih besar daripada yang datang dari Indonesia pengunjungnya, seperti itu. Kalau yang Astera juga sama, kalau pengunjungnya dari Indonesia dibandingkan dengan Amerika ya beda hasil ininya ya, hasil pendapatannya. Kemudian kalau di Astera itu ada account manager dan support yang mudah dijangkau via chat. Jadi kita kalau misalnya ada masalah apapun bisa langsung ngechat, ada fitur chatnya di akun kita, jadi langsung bisa cepet dapat solusinya gitu. Kalau AdSense itu sepertinya nggak ada ya, tidak ada account manager, dan supportnya juga bingung juga, kita harus komplain kemana, apa harus curhat kemana gitu kan. Paling ke komunitas atau kontak support mungkin ada ya, saya juga belum pernah sih kalau kontak support kalau misalnya ada masalah ke AdSense ya, mungkin ada, tapi saya juga kurang paham juga, mungkin teman-teman lebih paham soal ini ya. Tapi kalau di Astera lebih enak kalau saya lihat seperti itu. Jadi gitu. Kemudian apa lagi nih? Oh ini langsung praktek aja yuk. Nah jadi biar lebih jelas, kita langsung praktek. Oke, ini akun Astera saya ya. Di sini ini adalah statistiknya. Dan bisa dilihat di sini defaultnya seperti ini, langsung ada 1, 2, 3, 4, 5 hari ya. 5 hari
defaultnya yang ditampilkan di sini, CPM-nya berapa, CTR-nya berapa, click impression. Nah ini kalau impression itu udah berapa banyak iklan yang di load nih. Kalau di saya ada sekitar 147.000 impresi. Ini untuk semua website yang saya punya di Astera, akun Astera ini ya, karena saya tambahkan website tuh cukup banyak sekali di situ. Kemudian di sini ada klik, ini ada berapa klik yang di iklan yang tampil di impresinya ini. CTR itu berapa perbandingan antara impresi dan kliknya sih. Di sini 0,029 karena sedikit ya kliknya. Nah, ini CPM yang penting ini sih. CPM ini harga traffic per 1000 impresi itu berapa gitu kan. Sekian. Jadi kalau ini dikali ini hasilnya revenue gitu. Gitu. Kadang ya ini CPM-nya sekian sih karena ini rata-rata ya, rata-rata CPM untuk semua website yang saya punya nih ya seginilah. Dan penghasilannya ya sekitar segini. Kalau saya biasanya itu 30 sampai 50 dolar per hari dari semua website yang saya punya di akun Astera ini ya. Kalau misalkan pengen lihat nih, misal di bulan Februari kita bisa cek di start date-nya ini, misal mulai tanggal 1 sampai tanggal 28 Februari kita bisa cek ya untuk sebulan itu dapat berapa. Nah ini bisa kita lihat nih dari sini. Nah ini kan bervariasi 30, ada 40, ada yang 50 gitu ya, ada yang 60 juga nih. Fluktuatif sih sebenarnya karena tergantung dari asal traffic dari negara mana yang masuk ke website kita atau impresi yang jalan ini dari negara mana aja. Itu tergantung ngaruh ke ini CPM-nya. Nah, itu dalam sebulan ini saya bisa dapat 1,200-an. Nah, ini lumayan nih kalau dirupiahkan berapa nih? Rate-nya 14.000 ya sekitar berapa ya? 16 jutaan lah ke atas ya. Tuh 16 juta per bulan bro, lumayan kan? Ya itu ini kalau statistik ya. Nah kemudian yang saya bilang tadi di payment ini, kalau masuk ke payment itu seperti ini teman-teman. Di sini ada beberapa mode pembayaran yang bisa kita pakai. Yang tadi saya bilang di awal ya, ada PayPal, Webmoney, Paxful, wire transfer, Bitcoin, Tether. Kalau PayPal ini saya pakai nih ya, ini di sini instan, jadi tidak ada delay, langsung ditransfer saat itu juga. Minimalnya adalah 100 dolar dan ini currency-nya atau mata uangnya USD. Kemudian di sini ada fee atau fee itu apa ya? Ya semacam apa sih? Ya fee lah pokoknya. Bahasa Indonesia lupa. Di sini 2-5% dari payout sum, jadi dari semua yang ditransfer itu ada 2-5% nanti yang jadi fee-nya PayPal ya nanti. Kemudian Webmoney di sini minimalnya 5 dolar USD dan fee-nya 1%, sorry. Webmoney ini saya juga belum pernah pakai sih, karena untuk masuk ke ini kan supaya gampang masuk ke rekening kita gitu kan. Kalau pakai PayPal lumayan lah, bisa kita jual ke orang lain gitu atau balance-nya, atau bisa langsung transfer ke akun bank kita. Kalau Webmoney saya belum pernah nyoba. Kalau Paxful bisa ini langsung ke transfer ke bank ya, tapi di situ rate-nya berbeda. Ada apa? Rate untuk transfer kalau misalkan sekarang 14.000, yang di sini transfernya rate-nya misal 13.600 gitu. Tidak ada perbedaan rate. Tapi di sini kalau Paxful itu cuma 5 dolar minimumnya, sama kayak Webmoney, dan fee-nya cuma 1 dolar. Berapapun nilai yang ditransfer itu fee-nya cuma 1 dolar. Ini cukup ya menarik sih ya. Menarik kalau misal pakai Paxful, silakan teman-teman bisa coba pakai Paxful. Kemudian wire transfer ini nggak recommended sih, karena dia harus besar, ini minimal amount-nya 1.000 dolar ya, dan waktunya itu 3-4 hari, lama ini. Kemudian fee-nya juga lumayan, 50 US dollar atau 0 dolar untuk euro, currency yang euro. Kemudian Bitcoin juga bisa nih, yang lagi ngehit sekarang ya karena harganya lagi tinggi. Bitcoin ini juga instan, minimal 100 dolar. Ini ada fee-nya tergantung dari network fee. Biasanya kan kalau kita transfer via Bitcoin kan ada fee-nya ya, kalau kita transfer ada potongannya di situ.
Ya, jadi ini the fee amount depends on cryptocurrency exchange rate and network load gitu. Kemudian Tether ini juga sama kayak Bitcoin sih, dia itu tapi dalam bentuk USD ya. Tether itu lebih kayak kripto tapi dia ke USD, dan di sini 100 USD, ini USDT ya. Nah, ini 2% dari payout sum-nya. Ada ya, kebanyakan ada ini sih, ada fee-nya, potongannya ya. Nah, di sini yang penting saya garis bawahi tadi, payment dates are, ini ada dua kali pembayaran, tanggal 1, 2 dan 16, 17 setiap bulan. Ini kan 1, 2-nya US ya, jadi kalau di kita nih paling tanggal 2 sampai tanggal 3 atau tanggal 4 gitu ya. Ini juga tanggal 17 sampai 18 gitu. Kemudian ini if they state a week. Nah, ini kalau misalkan weekdays atau pas hari libur akan diproses pada hari selanjutnya, di hari kerja selanjutnya gitu. Ini contohnya seperti inilah. Di sini ini yang tadi saya ini ya. Nah, di sini payment history yang sudah saya dapatkan tadi, yang sudah saya jelaskan di awal ya. Seperti itu teman-teman untuk soal statistik dan payment. Kemudian pertanyaannya nih, gimana cara daftarnya ya? Nah, gimana nih? Untuk daftar teman-teman bisa klik link di deskripsi atau bisa langsung ke astera.com, di situ daftar sebagai publisher. Nanti isi form, di situ masukkan websitenya. Nah, setelah dimasukkan nanti akan ada email dari Asteranya, apakah akan diterima atau tidak. Biasanya sih sebagian besar sih diterima ya, walaupun blog yang nggak begitu banyak trafficnya juga bisa diterima. Kemudian nanti bisa masuk ke website, nanti bisa kalau misalkan mau ngambil ininya ya, ditambahkan add kodenya di sini, kode. Atau misalnya mau menambahkan, ini saya coba contohkan untuk menambahkan satu ini ya, website ke dalam Astera ini. Caranya masuk ke website, kemudian tambah new website nih. Kebetulan saya ada satu website yang belum ditambahkan di sini ya. Ini websitenya ini tentang Star Wars gitu ya. Teman-teman yang suka Star Wars mungkin tahu ya, paham. Di sini kita copy alamat webnya, kemudian masukkan di sini. Ini kategori, bisa dipilih salah satu ya. Ini kalau misal nggak ada yang ada di sini bisa pakai other aja nih, other. Kemudian di sini iklan apa yang mau ditampilkan. Kalau saya lebih prefer ke banner ya, banner ads itu yang 300 kali 250 px ini. Ini ad unit pertama yang mungkin akan di create waktu daftar, yang waktu kita add website ini ya. Kemudian di sini ada di sini ada banyak ad unit ya. Saya jelaskan dulu, mungkin teman-teman ada yang belum begitu paham ya. Untuk pop under itu kalau ini iklan pop up ya. Jadi kalau misalkan teman-teman masuk ke suatu website, kemudian klik di sembarang tempat, kemudian akan muncul pop up di tab baru, iklannya muncul di situ. Itu kadang itu namanya pop under ya. Tapi itu sedikit banyak mengganggu user sih, annoying gitu ya. Banyak yang nggak suka pop under. Tapi ini cukup menjanjikan juga, hasilnya juga lumayan. Kemudian ini ada banner juga 46860, itu banner yang kotak yang persegi panjang ya, persegi panjang. Kemudian ini banner juga 300 kali 250 yang kotak. Ini 320 kali 50 ini yang banner kotak tapi kecil ya, itu untuk ini biasanya tampil di mobile. Kemudian web push itu biasanya kalau misalkan di sini ada notifikasi yes no gitu, subscribe no gitu, itu web push. Kemudian native banner itu lebih ke iklan ke native, di situ nanti biasanya ada kayak postingan gitu, postingan ada judul dan lain-lain. Nanti kita tahu nanti lebih contohnya nanti akan saya kasih lihat ya. Dan direct link ini langsung link yang diklik itu. Kemudian ini banner juga 160 x 300 yang panjang, ini juga banner panjang tapi yang lebar. Ini 720, ini banner yang horizontal panjang ya, yang tidur panjang. Ini fast, saya kurang tahu. Kalau social bar itu kadang nanti ada kayak
kayak chat bar gitu, nanti akan muncul di tengah-tengah di sini iklannya, bisa diklik situ. Kemudian di sini ada campaign with erotic ads, software ads, alert ads. Ini kalau nggak mau iklan yang esek-esek yang berbau erotis, ini bisa di ini ya, ditandain supaya lebih sopan aja. Kemudian software ads atau alert ads ini bisa nanti muncul. Kemudian ads with sound juga bisa muncul. Gambling ads kalau misalnya nggak mau ada tentang gambling bisa diinisi juga. Oke, sekarang kita coba add ya. Add. Nih, your website has sent for approval. We'll send you an email when it's done. Oke, ini kita sudah coba cek di email dan udah muncul notifikasi ya, email dari Adstera. Ini kalau domainnya udah di approve. Wis, cepet sekali kan? Jadi nggak sampai 5 menit selesai nih, langsung bisa kita tambahkan iklannya di situ ya. Kita bisa kalau belum masih pending gini bisa di refresh dulu. Refresh, kemudian kita bisa lihat di sini ya. Kita bisa lihat add code-nya, klik add code ini yang muncul, ini kode iklannya. Kemudian kita bisa klik get code. Nah, di sini untuk kode iklannya bisa kita klik, untuk ini langsung copy sendiri otomatis. Diklik, kemudian masuk ke dashboard websitenya. Ini saya login di sini ya. Kemudian ini bisa kita pasang di websitenya ya. Kalau pakai WordPress, ini saya sebetulnya pakai WordPress ya, itu bisa kita pasang melalui theme-nya masing-masing. Biasanya di theme-nya atau template-nya itu sudah ada fitur khusus ya di situ yang dipakai untuk menampilkan iklan. Kalau di sini, nah ini sebetulnya saya pakai theme newspaper ya. Di sini di theme panel itu ada yang bisa kita gunakan untuk menampilkan iklan di section di blognya. Di sini ada ini ya, mana tuh? Oh ini, sorry, ads di sini. Ini macam-macam, ada di header segala macam, ada di dalam postingan juga ada. Ini inline ad gitu ya, atau di top ad ini artikel di atas gitu kan. Nah, ini kalau di theme-nya support untuk ads ya, penambahan ads di blognya langsung. Kalau nggak support, teman-teman bisa tambahkan plugin ya. Kalau di sini saya sudah install plugin ini WP Quads. Ini teman-teman bisa coba atau bisa cari aja di ini ya. Bisa add pluginnya, nanti bisa tambahkan, cari untuk ads gitu ya. Biasanya sih ada ads inserter, kalau enggak yang lain. Kalau saya pakai WP Quads ini. Di sini tinggal kita tambahkan mau tampil di mana. Kalau di sini soalnya saya lebih suka karena ini contohnya langsung kita klik create ads ya. Di sini pakai custom code, nanti di paste di sini kode iklannya. Ini biarin default aja. Kita pilih next. Kemudian di sini yang saya suka, di sini ada banyak pilihan mau ditaruh di mana gitu. Kalau di postingan tuh ada beginning, ini di awal posting, ada yang di tengah postingan, ada yang di akhir, atau bisa kita milih di paragraf berapa, setelah paragraf berapa, atau dari setelah gambar keberapa, atau setelah persen dari panjang artikel itu berapa persen, misalkan 75% dari panjang artikel, bisa seperti itu. Ini enak banget sih di sini, lebih kita bisa add banyak variasi ya. Ini kalau saya rekomendasikan ya, kalau untuk yang banner apalagi yang 300 itu di beginning sih, di awal ya, di post awal. Kemudian bisa dikasih nama di sini, misalkan Adstera kotak. Nah, ini langsung dipublish. Ya, kita bisa cek di sini, nanti udah muncul di dashboardnya nanti seperti ini. Itu.
Untuk iklannya bisa kita cek di webnya langsung ya, tapi karena kadang nggak muncul kalau di browser saya ini, nanti saya coba untuk lihat cek di via handphone ya. Oke, ini kita coba cek iklannya dari handphone ya. Ini saya virtual apa namanya ini, screen copy lah dari handphone saya ke layar komputer. Saya coba masukkan di sini. Contoh buka satu postingan, nanti akan muncul. Nah ini nih, ini dia. Ini iklan dari Adsteranya. Kalau di browser saya kadang nggak muncul soalnya. Mungkin karena keblokir, ada ad blocknya bagaimana, saya juga kurang paham. Tapi kalau di browser saya sering nggak muncul. Nih harusnya di sini ada. Kalau mau ngecek langsung di handphone ya, pakai smartphone masing-masing, itu pasti muncul. Ini muncul seperti itu. Ini satu. Kalau misalkan mau nambah lagi juga bisa, tinggal add code nih, add code-nya, terus pilih yang mana. Misalkan native ini native ya, tapi saya nggak rekomendasikan karena di native ini penghasilannya sedikit, hasilnya nggak terlalu gede gitu ya. Kalau saya lebih prefer menggunakan banner, misalkan ini 46860 ini ya, add. Nah ini setelah kita add code ini akan muncul pending, tapi ini nggak lama kok. Nanti setelah berapa menit gitu ya, nanti kita bisa cek di email, nanti udah muncul di situ kalau di approve. Nah ini setelah beberapa menit, ketika kita bisa refresh browsernya, kemudian di sini dari pending tadi jadi aktif ya. Oke, kita langsung bisa get code-nya ini, kita copy, klik aja di sini, kemudian masuk lagi ke dashboard WordPress-nya atau blog teman-teman yang lain. Kemudian bisa create ad di sini, kita coba masukkan ya custom code, paste di sini, next. Kalau ini bisa misalkan after paragraph nih. Ini saya coba untuk masukkan di setelah paragraf pertama ya. Ini juga bisa dibikin display every. Nah ini bisa setiap satu paragraf dia muncul iklan ini, kan keren banget. Tapi nggak usah sekali satu aja. Nah di sini kita kasih nama. Tadi iklan apa ya? 468. Kemudian publish. Oke, ini udah kita masukkan, kemudian kita cek lagi pakai di handphone. Kemudian kita cek lagi di handphone ya. Kita bisa refresh. Nah ini udah muncul ya iklan yang yang tadi saya bilang 468 ini muncul. Tapi yang ini kadang muncul kadang enggak gitu. Coba di postingan lain mungkin bisa muncul. Nah ya ini muncul nih. Ini ada dua ya. Ini yang tadi yang kotak tadi ya, 300 pixel. Ini yang 468, ini yang kecil. Nah jadi gitu teman-teman. Jadi selama kita dapat traffic dan iklannya muncul di user, ini kan muncul beda lagi iklannya, maka kita akan dapat impresi di statistiknya Adstera gitu. Jadi setelah kita lihat nanti statistiknya itu impresinya berapa dan CPM-nya berapa, harganya seperti itu. Walaupun nggak ada yang ngeklik iklan ini, nggak masalah, yang penting tampil gitu teman-teman. Itu kemudian apa lagi ya? Nah, ini di halaman support ya teman-teman. Ini
Tapi kayaknya ini udah jarang dipakai. Yang biasanya dipakai adalah ini ya, chat ya, di ping kecok kanan ini. Ini langsung kita bisa chatting ke akun manager atau support yang ada yang sedang online ya, kayak gini. Kita bisa langsung send message di sini, ininya apa, permasalahannya apa. Jadi nanti akan ada solusi dari mereka. Jadi lebih enak gitu untuk ininya. Kemudian ini kita bisa lihat yang percakapan kita sebelumnya apa. Ini juga cukup enak sih, jadi kita bisa curhat sama akun manajer kita kalau misalkan, jadi kita bisa curhat kalau misalkan CPM-nya terlalu rendah, kita bisa nego di sini minta CPM-nya dinaikin gitu. Jadi seperti itu. Jadi enak lah. Ini sedikit contoh yang saya chat dengan baksonya. Ini akun manajer saya di Astera, Misonya. Nah teman-teman mungkin akun manajernya beda-beda ya, nanti bisa coba untuk chat ke mereka kalau misalnya ada problem apa-apa. Oke, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga aja bisa bermanfaat ya. Kalau misalnya teman-teman mau nyoba, mau pengen punya blog atau segala macam, bisa bikin, kemudian bisa ada tahap di Astera ini untuk monetisasi blog teman-teman. Kalau mau daftar silakan bisa cek di link di deskripsi ya, bisa dari situ. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silakan bisa tanya-tanya di kolom komentar. Dan mungkin kalau ada informasi yang kurang tepat yang saya sampaikan di sini, mungkin teman-teman bisa koreksi juga di komentar. Saya juga mohon maaf kalau misalkan ada yang salah ya, atau ada yang kurang tepat. Oke, cukup sekian. Terima kasih sudah menonton dan semoga bisa menginspirasi atau bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya. Bye-bye.